Seorang mahasiswa berprestasi melarang ibunya yang seorang pemulung datang ke wisudanya. Tapi saat hari itu tiba semua terkejut. Ibunya datang dengan cara yang tak pernah mereka duga. Membuktikan bahwa kebanggaan sejati tidak bergantung pada status sosial. Fajar mulai menyingsing, menyibak sisi lain kota yang jarang terlihat. Sinar matahari pagi yang keemasan menyelinap dengan sabar melalui celah-celah atap seng yang sudah berkarat dan bergelombang, menerangi partikel-partikel debu yang menari-nari lembut di udara lembab. Dalam sinar itu, tampaklah sebuah gubuk reot yang terbuat dari papan triplek dan kayu bekas, berdiri tak stabil di antara celah-celah dua bangunan permanen. Lantai tanah yang dipadatkan menjadi alasnya, dingin dan lembab, tetapi telah menjadi fondasi dari sebuah perjuangan hidup yang tak kenal menyerah. Rumah sederhana ini, selama bertahun-tahun, menjadi benteng sekaligus saksi bisu dari perjuangan tak berujung seorang ibu bernama Sari untuk anak semata wayangnya, Diana. Di dalam ruangan yang sempit itu, hampir tidak ada ruang untuk kemewahan. Setiap sudut dimanfaatkan untuk menyimpan barang-barang hasil pungutan Sari yang belum terjual. Di pojok ruangan, tergeletak sebuah kasur tipis yang sudah tidak empuk lagi, selalu digulung rapi di siang hari dan hanya dibentangkan di atas tikar plastik usang ketika malam tiba. Namun, di balik kesederhanaan dan keprihatinan yang menyelimuti dinding triplek itu, tersimpan sebuah kekayaan yang tidak ternilai, cinta tanpa batas. Cinta seorang ibu yang tak pernah mengenal kata lelah, yang rela mengorbankan segala-galanya demi masa depan anaknya. Dengan tubuh yang mulai renta tetapi semangat yang tak pernah pudar, Sari duduk bersila di tengah-tengah tumpukan kardus, botol plastik, dan besi bekas. Tangannya yang kasar, penuh urat dan coretan luka lama, bergerak dengan lincah dan terampil menyortir barang-barang itu satu persatu. Setiap gerakannya penuh dengan presisi, hasil dari belasan tahun pengalaman. Butiran keringat mulai membasahi pelipisnya, dan sesekali dia mengusapnya dengan lengan bajunya yang sudah lusuh. Pekerjaan sebagai pemulung ini bukanlah pilihan, tetapi sebuah takdir yang harus dijalaninya dengan ikhlas. Semua ini berawal dari tragedi pilu bertahun-tahun silam, ketika suaminya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan kerja, meninggalkan mereka berdua dalam ketidakpastian. Sejak saat itu, dengan Diana yang masih kecil, Sari harus memikul beban sebagai tulang punggung keluarga. Di hadapannya hanya ada dua pilihan, menyerah atau bertarung. Dan dengan keberanian yang lahir dari cinta seorang ibu, dia memilih untuk bertarung. Menjadi pemulung adalah jalan yang halal, meski sering diremehkan dan dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Bagi Sari, setiap kardus yang dia angkut, setiap botol yang dia kumpulkan, memiliki satu tujuan mulia, menyekolahkan Diana hingga ke jenjang tertinggi. Dan hasil perjuangan itu kini telah tumbuh menjadi seorang wanita cantik dan cerdas. Diana, anak semata wayangnya, kini telah berada di puncak prestasi akademisnya, di semester akhir kuliah. Dia bukanlah mahasiswi biasa, namanya selalu terpampang di daftar mahasiswa berprestasi, selalu menduduki peringkat atas di kelasnya. Kepintarannya bahkan mengantarkannya untuk sering mewakili kampus dalam berbagai lomba debat bergengsi tingkat nasional, mengharumkan nama alma mater. Di mata dosen dan teman-temannya, Diana adalah sosok yang inspiratif, sempurna, dan penuh dengan potensi. Namun, di balik fasade kesuksesan dan kepercayaan diri yang dipancarkannya, Diana menyimpan sebuah rahasia besar yang menjadi sumber kecemasannya yang paling dalam, asal-usul dan kehidupan keluarganya yang sesungguhnya. Setiap kali percakapan di antara teman-temannya berputar pada topik keluarga, orang tua mereka yang adalah PNS terpandang, pengusaha sukses, atau pejabat berpengaruh, Diana akan langsung merasa tidak nyaman. Jantungnya berdebar kencang, dan dia akan segera mencari cara untuk mengalihkan pembicaraan, atau hanya sekadar tersenyum tipis tanpa memberikan jawaban yang jelas. Ketakutan yang irasional namun sangat nyata menggerogoti hatinya, takut jika rahasia itu terbongkar. Takut jika orang lain tahu bahwa di balik penampilan sempurnanya, ada seorang ibu yang setiap hari berjuang di bawah terik matahari dan hujan, mendorong gerobak kayu yang reot, dan mengais sampah untuk bisa menyambung hidup mereka berdua. Rasa malu itu begitu besar, sehingga menutupi segala rasa terima kasih dan kebanggaan yang seharusnya dia rasakan. Sebulan lagi, mahkota dari segala perjuangan itu akhirnya akan tiba. Diana akan diwisuda. Bukan sekadar wisuda biasa, namanya akan dipanggil terakhir sebagai lulusan terbaik dengan predikat cum laude. Dia akan naik ke panggung yang megah, disorot oleh semua lampu, untuk menerima plakat emas dan yang paling membanggakan, sebuah beasiswa S2 ke universitas ternama di luar negeri. Di benaknya, dia sudah membayangkan suasana aula yang dipenuhi oleh para orang tua dengan wajah-wajah bangga. Para ibu akan mengenakan kebaya sutra yang indah, para ayah dengan batik-batik terbaik mereka, duduk manis di deretan kursi tamu undangan yang berkelas. Mereka akan saling berbisik,
memuji anak-anak mereka. Dan dalam bayangan itu, Diana dengan sengaja mengaburkan, bahkan menghapus, sosok seorang ibu dengan baju sederhana yang mungkin akan terlihat asing dan out of place di antara kemewahan itu. Itulah mengapa, meski hati nuraninya terusik, Diana memilih untuk tidak memberitahu ibunya tentang acara spesial ini. Bukan karena lupa, bagaimana mungkin dia bisa lupa, tetapi karena rasa malu dan takutnya yang masih membelenggu dan mengalahkan rasa cintanya. Suatu pagi, di meja makan kecil yang terbuat dari kotak kayu bekas, suasana terasa lebih hening dari biasanya. Mereka berdua duduk menikmati sarapan sederhana, nasi putih hangat, sepotong tempe goreng, dan sambal yang dibuat sendiri oleh Sari. Butir-butir nasi itu adalah sisa dari semalam, tetapi masih terasa nikmat karena dimasak dengan penuh kasih. Dalam keheningan itu, Sari memberanikan diri untuk memecahkan kesunyian. Suaranya pelan, hampir berbisik, seolah takut mengganggu konsentrasi anaknya. Diana, wisudamu kapan, nak? Pertanyaan itu menggantung di udara, menusuk langsung ke jantung Diana. Dia membeku seketika. Sendok yang sedang dia pegang berhenti di tengah jalan, tepat di depan mulutnya. Matanya menghindari pandangan ibu yang penuh dengan harap dan rasa ingin tahu. Ada jeda yang terasa sangat lama sebelum akhirnya Diana menemukan suaranya, yang terdengar kecil dan gemetar. Sebentar lagi, Bu, jawabnya, tanpa menyebutkan tanggal pastinya. Lalu, dengan napas yang dalam, dia melanjutkan, tapi nanti saja ya, Bu, tidak usah datang. Tempatnya jauh dan sangat ramai. Takut ibu capek di perjalanan. Lagian di sana tidak ada yang ibu kenal. Diana akan lebih fokus kalau tahu ibu ada di rumah yang aman dan nyaman. Sari memandang wajah anaknya yang tertunduk itu dengan tatapan yang dalam dan menyelami. Dari balik keriput di sudut matanya, terpancar 1000 pemahaman dan satu luka yang tertanam dalam. Tidak ada air mata yang menetes, tidak ada protes yang keluar dari mulutnya. Hanya senyum tipis yang terbentuk, sebuah senyum yang penuh dengan pengertian namun menyimpan duka yang hanya dia sendiri yang tahu. Iya, nak. Ibu mengerti. Yang penting kamu bahagia dan lancar acaranya. Ya. Ibu doakan dari sini saja seperti biasa. Ibu pasti bangga di sini. Diana hanya bisa menunduk lebih dalam. Rasa bersalah yang membara seperti bara api menyiksa hatinya, membuatnya tidak sanggup menatap mata ibu yang begitu tulus. Yang tidak pernah dia duga, di balik senyum pasrah dan penerimaan yang ditunjukkan Sari, tersimpan sebuah tekad baja. Sebuah rencana sederhana yang lahir dari cinta yang tak terbendung. Dia tidak ingin mengganggu, apalagi mempermalukan Diana. Niatnya murni, hanya ingin menjadi saksi bisu, dari jauh sekalipun, atas hasil dari setiap tetes keringat dan air mata yang telah dikorbankannya bertahun-tahun. Dia ingin melihat sendiri buah hatinya berdiri gagah di puncak kesuksesan, walau hanya dari balik pagar. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat, diwarnai oleh euforia wisuda yang melanda kampus. Spanduk-spanduk ucapan selamat dipasang di setiap sudut, para mahasiswa sibuk memesan toga, mencari salon terbaik, dan mendesain undangan digital untuk dibagikan ke keluarga dan teman. Diana pun tampak antusias dan ceria di depan teman-temannya, ikut tertawa dan berbagi rencana tentang pesta dan hadiah. Namun, setiap malam, ketika dia kembali ke kamar kosnya yang sunyi dan sempit, kegembiraan itu seakan menguap. Dia hanya bisa memandangi toga yang tergantung di sudut kamar, dan perasaan sesak serta keraguan kembali menyelimutinya. Sementara itu, di rumah kecilnya di pinggiran kota, Sari justru semakin giat bekerja. Sebuah kaleng biskuit bekas yang sudah usang menjadi celengan barunya. Receh demi receh, lembaran Rp1000 yang sudah lusuh, dia masukkan dengan hati-hati. Dia menolak ajakan tetangga untuk sekadar mengobrol, memilih untuk menambah jam kerjanya. Sedikit lagi, bisiknya pada diri sendiri sambil mendorong gerobaknya ke area yang lebih ramai. Aku harus punya cukup ongkos untuk ke kampusnya dan kalau bisa, beli setangkai bunga untuk Diana. Beberapa hari sebelumnya, sebuah keberuntungan kecil menghampirinya. Saat mengais di dekat sebuah warung makan, dia menemukan sebuah dompet tua yang tergeletak di samping tong sampah. Di dalamnya, terdapat uang Rp50.000 dan sebuah foto keluarga yang sudah pudar. Tanpa pikir panjang, Sari mencari pemilik warung dan mengembalikan dompet itu. Nih, Pak, saya nemu ini di dekat warung Bapak, katanya polos. Pemilik warung yang terkejut dan senang lalu memberinya Rp40.000 sebagai imbalan. Ambil saja, Bu. Anggap rezeki halal, ujarnya. Uang itu disimpannya rapi di saku dalam, menjadi tambahan berharga untuk rencananya. 2 malam sebelum hari H, dengan hati berdebar, Sari pergi diam-diam ke pasar malam. Di antara lapak yang menjual berbagai barang,
matanya tertuju pada seorang penjual bunga plastik. Dia memilih setangkai mawar merah dengan pita kuning yang cerah, seharga Rp5.000. Untuk anak saya. Dia mau wisuda, jawab Sari dengan bangga saat penjualnya bertanya. Wajah penjual itu pun merekah menjadi senyum haru. Wah, selamat ya, Bu. Anaknya pasti hebat. Sari mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Hebat banget. Saat itu, dia sama sekali tidak tahu bahwa kebanggaannya terhadap Diana jauh melampaui kebanggaan siapapun di dunia ini, dan bahwa bunga plastik sederhana itu akan menjadi simbol dari sebuah momen yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, udara di kota besar mulai mengental dengan aroma kemewahan dan kesuksesan. Di kampus, suasana sudah riuh rendah sejak subuh. Mobil-mobil berkilat berjejalan di parkiran, para wisudawan dan wisudawi berseliweran dengan toga berjumbai, dikelilingi keluarga yang berpakaian terbaik mereka, siap menyemarakan hari yang spesial itu. Di tengah kemeriahan ini, seorang wanita dengan baju sederhana namun rapih turun dari bus umum. Sari menatap kampus megah itu dengan mata yang berbinar-binar sekaligus ciut. Di tangannya, digenggam erat setangkai bunga plastik mawar merah dengan pita kuning yang mulai layu diterpa terik matahari dan genggamannya yang gugup. Ongkosnya pas-pasan, hanya cukup untuk pulang pergi bus dan bunga itu. Bekal nasi bungkus dan sebotol air putih disimpannya di dalam tas selempang usang. Dia berjalan pelan, tubuhnya menciut di antara kerumunan orang-orang yang begitu percaya diri. Tatapan heran, bahkan sedikit sinis, beberapa orang yang lewat menerpanya, tetapi Sari mengabaikannya. Pikirannya hanya tertuju pada satu tujuan, menemukan celah untuk bisa melihat anaknya. Dia tidak berani mendekati pintu utama aula. Instingnya sebagai orang yang sering diusir dari tempat-tempat berkelas, membuatnya memilih untuk berdiri di luar pagar pembatas, berjinjit di antara semak-semak, mencoba mengintip melalui kaca jendela besar yang setengah terbuka. Beberapa kali, petugas keamanan meliriknya dengan curiga, membuat jantungnya berdebar kencang. Namun, dia tidak menyerah. Dia tetap bertahan, menggenggam erat bunganya, bagai seorang prajurit yang memegang tameng. Bagi Sari, bunga plastik 5.000-an itu adalah mahkota, simbol dari segala usahanya untuk bisa hadir di hari ini. Di dalam aula, gemuruh tepuk tangan berganti-ganti dengan momen hening yang hikmat. Diana duduk di barisan depan, berkeringat dingin. Toga terasa berat di pundaknya, bagai dibebani oleh gunung rasa bersalah. Matanya menyapu deretan kursi tamu undangan. Dia melihat wajah-wajah bangga orang tua temannya, para ibu dengan kebaya mewah, para ayah dengan jas necis. Dan di antara semua kemewahan itu, sebuah kursi yang dia khawatirkan akan diisi oleh sosok yang sederhana, ternyata masih kosong. Sudah kuduga, batinnya, dihantam oleh gelombang lega yang pahit dan sedih yang menyayat. Lega karena rasa malunya aman, tetapi sedih karena sebuah bagian dari hatinya, bagian yang paling tulus, ternyata benar-benar tidak hadir. Tanpa sepengetahuan Diana, dari balik kaca jendela yang berdebu, sepasang mata yang penuh haru dan bangga tak henti-hentinya menyapu ruangan, mencari-cari. Hingga akhirnya, pandangan itu berhenti pada sosok yang duduk tegak di barisan depan, dengan toga hitam dan topi yang gagah. Itu anakku, bisik Sari pada dirinya sendiri, suaranya lirih dan gemetar, diterpa angin. Itu anakku. Air mata yang sudah lama ditahan akhirnya meleleh, membasahi pipinya yang keriput. Sebuah kebanggaan yang begitu murni dan tulus menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya lupa pada tatapan sinis dan panasnya matahari. Giliran Diana pun tiba. Dengan langkah yang pasti, meski jantungnya berdebar kencang, dia naik ke mimbar. Awalnya, pidatonya lancar. Suaranya tegas, penuh keyakinan, mencerminkan mahasiswi berprestasi yang biasa berbicara di depan umum. Namun, ketika tiba pada bagian penghormatan dan ucapan terima kasih kepada orang tua, lidahnya terasa kaku. Dia melihat ke arah kursi kosong itu lagi, dan dadanya terasa sesak. Di luar, Sari memejamkan mata, mendoakan putrinya. Dalam keheningan yang menyiksa itu, tiba-tiba suara Diana yang serak memecah kesunyian. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu saya. Kalimat itu seolah memiliki kekuatannya sendiri. Hadirin yang mulai gelisah, kembali memusatkan perhatian. Seorang wanita luar biasa yang tidak punya gelar, tidak punya jabatan, bahkan tidak pernah sekolah tinggi, tapi telah menjadi guru terbaik sepanjang hidup saya. Diana menarik napas dalam, mencari kekuatan. Ibu saya adalah seorang pemulung. Seketika, suasana berubah total. Ruangan yang sebelumnya dipenuhi bisikan, menjadi hening sepenuhnya. Diana meneruskan, suaranya kini lantang dan penuh penyesalan. Beliau tidak hadir di dalam ruangan ini,
Tapi mungkin beliau sedang berdiri di luar sana, hanya untuk melihat anaknya berdiri di sini. Sorot matanya menatap ke arah jendela, seolah bisa menembus dinding. Selama ini saya merasa malu. Takut dinilai. Takut direndahkan. Tapi hari ini saya berdiri di sini karena beliau. Dan mulai hari ini, saya tidak akan pernah menyembunyikannya lagi. Boom! Tepuk tangan yang pertama kali pecah, lalu disusul oleh yang lain, dan akhirnya bergemuruh menjadi satu, berubah menjadi standing ovation yang mengguncang aula. Banyak wajah yang terlihat terharu, para dosen mengusap air mata, teman-teman Diana menangis terisak. Di luar, Sari menutup mulutnya, tubuhnya gemetar hebat, air mata mengalir deras. Seorang petugas keamanan yang mendengar semua itu mendekatinya, matanya juga berkaca-kaca. "Bu," katanya dengan suara parau penuh hormat, "ayo masuk. Ini untuk ibu." Dengan langkah gontai dan gemetar, dipandangi oleh semua orang, Sari melangkah masuk. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi setiap tatapan yang dia terima bukan lagi tatapan sinis, melainkan tatapan penuh hormat dan malu. Diana turun dari panggung dan berlari, tidak peduli lagi dengan protokol, dan memeluk erat tubuh ibunya yang ringkih. Mereka berdua menangis, melepas semua beban, rasa malu, dan rasa bersalah yang telah terbawa selama bertahun-tahun. Di tengah aula yang megah, di antara orang-orang terhormat, seorang ibu pemulung dan seorang sarjana berpelukan, dan bunga plastik yang kusut itu bersemi lebih indah dari buket bunga termahal apapun di ruangan itu. Hari itu, Diana tidak hanya menerima gulungan ijazah dan selembar sertifikat prestasi. Dia lulus dari rasa malunya yang paling dalam dan akhirnya merengkuh makna kebanggaan sejati yang dia cari-cari selama ini. Setelah pelukan haru yang menyentuh hati seluruh penghuni aula itu, Diana tidak melepaskan genggamannya pada tangan ibunya yang kasar dan penuh kapalan. Dia menggandengnya erat, dengan kepala tegak, tidak lagi menghindari pandangan orang-orang di sekelilingnya. Sorot matanya kini penuh dengan kepercayaan diri yang berbeda, yang lahir dari penerimaan diri yang utuh. Namun, dunia tidak berubah dalam sekejap. Di sela-sela sorak-sorai dan ucapan selamat, masih terdengar bisik-bisik tajam yang menyelinap seperti pisau belati. "Itu loh, ibunya pemulung tadi. Kok diajak jalan-jalan di sini segala?" ujar seorang wanita dengan suara berbisik namun terdengar jelas. "Iya, bajunya kumal, masa di acara segini. Kasihan ya si Diana, secantik dan sepintar itu, cuma ibunya kayak gitu," sahut yang lain. Diana menoleh cepat, matanya menyapu kerumunan untuk mencari sumber suara, tetapi yang dia temui hanyalah senyum-senyum palsu dan wajah-wajah yang pura-pura tidak tahu. Sari, yang pasti mendengar celaan itu, hanya menundukkan kepalanya sedikit. Dia memandang Diana dan berkata dengan suara lembut yang justru menenangkan, "Tidak apa-apa, Diana. Orang boleh saja bicara apapun, biarkan saja. Yang penting ibu hari ini sangat, sangat bangga." Kata-kata itu, justru dari orang yang dicaci, membuat Diana merasa lebih kuat. "Ayo, Bu, kita jalan," katanya, menggenggam tangan ibunya lebih erat lagi. "Kita pulang." Perjalanan pulang ke rumah kontrakan mereka yang sederhana terasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Suasana riuh kampus berubah menjadi kesunyian jalanan kecil di pinggiran kota. Sesampainya di rumah, Diana melepas toganya dengan hati-hati dan menggantungnya di dinding triplek yang reyot. Barang mewah itu terlihat kontras dengan segala kesederhanaan di sekitarnya, namun kini justru terasa seperti bagian yang menyatu, sebuah monumen dari perjuangan mereka berdua. Sementara Diana melepas lelah, Sari langsung menuju dapur kecilnya untuk memanaskan nasi dan lauk sisa untuk makan malam. Rutinitas itu tidak berubah, meski hari ini adalah hari yang spesial. Malam itu, di bawah cahaya lampu neon yang redup, Diana memberanikan diri untuk bertanya sesuatu yang telah mengganjal di hatinya. "Ibu," mulutnya dengan suara lirih, "kenapa ibu tetap nekat datang? Padahal Diana sudah bilang jangan, sudah melarang ibu." Sari berhenti dari aktivitasnya, lalu duduk di samping putrinya. Dia memandangi wajah Diana, dan dalam matanya terpancar lautan cinta yang dalam. Diana itu darah daging ibu, nak, jiwa ibu. Meskipun kamu bilang jangan, suara di hati ibu tidak bisa dibohongi. Ibu ingin melihat, ingin sekali, anak ibu berdiri gagah dan bangga. Ibu datang bukan untuk ibu sendiri, tapi untuk kamu. Untuk melihat langsung bahwa semua keringat ibu tidak jatuh ke tanah yang kering. Air mata Diana meleleh tanpa bisa dibendung lagi. Pengakuan tulus itu menghantam semua pembenaran yang selama ini dia ciptakan untuk dirinya sendiri. Tapi ibu tidak malu, ya? Diliatin orang-orang, di antara mereka yang pakai baju bagus-bagus, tanya Diana lagi, suaranya bergetar. Sari menggeleng pelan,
Senyum kecil mengembang di wajahnya. Ibu sudah terlalu biasa dianggap rendah, Nak. Tapi hari ini, ibu sama sekali tidak merasa kecil. Ibu berdiri di sana, di depan semua orang itu, sebagai ibu dari seorang sarjana. Seorang sarjana terbaik. Itu lebih dari cukup bagi ibu. Itu adalah gelar paling membanggakan yang ibu bisa dapatkan. Kata-kata itu, sederhana namun penuh makna, akhirnya meluluhkan sisa-sisa ego dan rasa malu Diana. Dia menyadari bahwa kebanggaan sejati yang selama ini dia kejar di dunia luar, ternyata sudah selalu ada di dalam rumah reyotnya, dalam sosok wanita sederhana yang tidak pernah meminta apapun darinya kecuali kebahagiaannya. Mereka duduk berdua dalam keheningan yang nyaman, merasakan sebuah babak baru dalam hubungan mereka, yang dibangun bukan di atas gelar atau materi, tetapi di atas kebenaran, penerimaan, dan cinta yang tanpa syarat.